Haleluya, salam. Jumpa lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Saudara, mereka hanya mewujudkan mimpi Muhammad agar mimpinya dianggap benar. Mimpi dia ini adalah luar biasa. Saya ingin tanya sebenarnya siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Bangsa apa, Bani apa? Mana dia? Gitu. Karena ini hanyalah dongeng rohani. Dongeng yang dirohanikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini saya lagi lurus membaca ayat dan huruf-hurufnya tidak dikacaukan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya itu 1.700-an kilometer. Jadi kalau dilewati dengan kendaraan kuda memakan waktu 3 bulan. 3 bulan perjalanan, itu pun kalau tahu arahnya, karena waktu itu belum ada GPS. Masjidil Aqsa itu dibangun secara bertahap. Fondasinya diawali oleh Abdul Malik bin Marwan yang terinspirasi oleh mimpi Muhammad tentang Isra Mi'raj ketika beliau tidur di rumah janda Ummu Hani. Abdul Malik adalah khalifah yang berkuasa di masa kejayaan dinasti Umayyah pada abad ke-8. Tafsir Ibnu Katsir terhadap Quran surat ketiga ayat 96 sampai 97 sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah. Itu dikasih kurung Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya maqam Ibrahim. Imam Ahmad mencatat bahwa Abu Dzar berkata, aku berkata, oh Rasulullah, masjid mana yang pertama dibuat di dunia ini? Dia berkata, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram di Mekah. Aku berkata, mana yang dibangun setelah itu? Dia menjawab, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Aku berkata, berapa jangka waktu antara pembangunan kedua bangunan itu? Dia menjawab 40 tahun. Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi jilid 1, saya lupa kalau di dalam Bukhari itu 469, Sahih Bukhari volume 4 buku 55 hadis nomor 636. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, sesudah itu masjid apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Tanyaku lagi berapa lama jarak antara waktu masjid itu dibangun? Beliau menjawab 40 tahun. Dan di mana saja kamu berada, maka salatlah karena bumi ini adalah tempat sujud, dalam kurung masjid.
Nah, ironisnya ketika Muhammad menyatakan hal tersebut dalam Quran dan hadis di atas, sesungguhnya pada tahun 600-an Masehi hingga meninggalnya beliau, Masjidil Aqsa tidak pernah ada. Tidak ada bangunan, apalagi berupa masjid di sana, hanya ada reruntuhan yang kemudian dikenal dengan Dome of the Rock. Dome of the Rock dibangun di atas pondasi kuil Jupiter Romawi pada tahun 691 Masehi. Bayangkan Muhammad terima wahyu 610. Jadi 71 tahun beda antara waktu bangunan itu muncul. Reruntuhan tersebut tadinya adalah Bait Allah yang dibangun Raja Salomo Sulaiman di dalam Al-Quran. Kemudian dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus pada abad ke-1 Masehi. Yang tersisa sampai pada tahun 690-an di kompleks tersebut hanya reruntuhan Bait Allah, Dome of the Rock, dan tembok ratapan. Baru pada zaman dinasti Umayyah abad 7-8 Masehi, kompleks tersebut direkonstruksi oleh Khalifah Abdul Malik. Peninggalan Abdul Malik hanya berupa bagan oktagonal dengan pondasi persegi 8 di sebelah selatan The Temple of Mount, di atas sebuah gereja Our Lady, dengan menghancurkan gereja itu terlebih dahulu. Nah, jadi penonton jangan terpedaya oleh dongeng rohani tadi yang saya maksud Isra Mi'raj. Guy de Strong menyatakan bahwa Abdul Malik menggunakan material gereja yang dihancurkan untuk dibangun Al-Aqsa dengan bukti-bukti bahwa di bagian tenggara masjid masih terdapat sisa-sisa bangunan Church of the Lady. Baru pada tahun 710 Masehi, anak Abdul Malik yang bernama Al-Walid menyelesaikan bangunan Masjidil Aqsa yang terbengkalai. Masjid yang sengaja dinamai Al-Aqsa berdasarkan cerita Muhammad itu dibangun di atas sebuah basilika Romawi di sebelah selatan The Temple of Mount. Jadi secepat-cepatnya Masjid Aqsa mulai dibangun pada tahun 710 Masehi. Artinya 1 abad setelah Muhammad menerima wahyu. Dan ketika masa perang salib, dibangunlah sebuah gereja di sana oleh pengikut perang salib. Lalu pada tahun 1187 ekspansi Islam yang dipimpin Saladin kembali menguasai Yerusalem dan gereja tersebut kembali dihancurkan. Ya, pokoknya mereka itu sukanya menghancurkan gereja dan membangun masjidnya walaupun sering kosong. Haleluya. Sekarang di kompleks tersebut ada 2 masjid yang berkubah emas berdiri persis di atas reruntuhan Bait Allah, dan masjid yang berkubah hitam di seberangnya yang tersebut Masjid Umar karena zaman Khalifah Umar 635 sampai 645 Masehi pernah sholat di sisa bangunan itu, yang kemudian dibangun juga di sebuah masjid yang berkubah hitam, Masjid Omar yang di emas yang lain. Akan tetapi pernyataan kepercayaan termasuk tauhid keesaan Allah, pernyataan bahwa Muhammad Rasul Allah dan penolakan ketuhanan Yesus yang ditemukan di situ, nah kita akan melihat bahwa antara tauhid
yang dibuat oleh Muhammad dengan ketauhidan di dalam Kristen itu, saudara-saudara, jauh langit dan bumi. Nah, kita tahu bahwa saat ini ada 2 kubah masjid yang berdekatan di kompleks Dome of the Rock, Bait Allah yang manapun di Masjid Aqsa. Tetap saja Masjid Aqsa tidak ada ketika Muhammad mengatakan bahwa ia pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. 632 Masehi. Saya ulangin lagi. Jadi kisah perjalanan malam ke Yerusalem itu adalah fiktif. Tidak ada bangunan apapun yang akan dijumpai Muhammad untuk bersolat di sana saat itu. Haleluya. Masjidil Aqsa dibangun 78 tahun kemudian agar cocok dengan cerita Muhammad. Siapapun di antara para penguasa Islam saat itu, baik Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah Abdul Malik dinasti Umayyad maupun Saladin dengan mendirikan Masjidil Aqsa itu, mereka hanya sedang mewujudkan klaim Muhammad agar orang-orang yang percaya bahwa seolah Muhammad benar-benar melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Bagaimana saudara-saudara video saya kali ini? Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video saya ini agar pencerahan ke depan ini, tujuan pencerahan ini agar memindahkan mereka dari masjid ke gereja, memindahkan dari kegelapan menuju terang, dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Beritakan terus Injil, siap sedia baik tidak baik waktunya, dan tetap jaga kesehatan, jaga diri dalam segala hal, dan jangan lupa sikat gigi, kocok-kocok mata supaya otakmu cerdas. Tuhan memberkati.